Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalah tapi nyatanya kembali masuk dalam pemerintahan dan Bapak sekarang ini membawa perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa, itu bagaimana sih Pak kepastian? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar, bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara berapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan akhirnya nggak ada yang tahan tuh. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.